Seperti Imam Ali Zainal Abidin, ketika seorang raja itu masuk, tidak ada yang buka jalan ketika tawaf. Tapi Imam Ali Zainal Abidin datang, orang-orang itu langsung buka jalan, orang-orang langsung menghormati. Ya, maka kemudian siapa ini? Siapa ini? Ali Zainal Abidin. Ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Buya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ila an qala radhiyallahu anhu tawjihul himam ilal awali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali memberikan arahan kepada memberikan arahan suatu makna kepada perkara yang lebih besar lagi. Ya, ini juga termasuk daripada cara Nabi Muhammad SAW itu mendidik. Ada satu perkara yang perkara ini kurang tepat pemahamannya orang-orang. Ya, pemahamannya masyarakat kurang tepat, maka Nabi Muhammad SAW memberitahu bagaimana tepatnya, dan itu semuanya menuju ke perkara yang sangat luhur. Wa min manhajihi sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyati wa ta'lim tawjih al-imam ila al-awali al-umur wa ma'ani al-maqasid wa taswir al-ma'ani al-jalilah ar-rakiyah fi itar al-mafahim asy-syai'ah. Wa dhalika ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam laysa al-ghina an kathratil 'arad walakin al-ghina ghinan nafs. Rawahu Ahmad wa Syaikhan. Termasuk cara Nabi Muhammad SAW di dalam mentarbiyah atau memberikan taklim, Nabi Muhammad SAW selalu mengarahkan semangat itu ke perkara yang tinggi, ke perkara yang luhur. Dan juga terkadang Nabi Muhammad SAW membenarkan pemahaman yang tersebar di masyarakat yang pemahamannya itu kurang tepat. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, laisal ghina an kathratil arad. Orang kaya itu bukan orang yang banyak barangnya. Ya. Kaya itu, kata Nabi Muhammad SAW, bukan yang banyak materinya. Yang tersebar di masyarakat, orang kaya itu kalau seandainya mobilnya sudah 3, rumahnya sudah 2, apartemennya sudah 2, ya, dan orangnya masih nganggap dirinya miskin. Mohon maaf, saya juga masih golongan biasa-biasa, tapi ketika kita melihat rumahnya 2, ya, mobilnya mewah, ya. Nabi Muhammad SAW ingin merubah. Kaya itu bukan seperti itu, ya. Walakinal ghina ghinan nafs, akan tapi kekayaan sejati itu adalah kekayaan jiwa, jiwanya kaya. Fal mafhum syai' inda nas minal ghina annahu mata'ud dunya wa huwa qatratul arad. Lakinnahu sallallahu alaihi wasallam bayyanaha ila ma huwa a'la min dzalika fi taswir ma'nal ghina. Ya. Yang tersebar di masyarakat, ya, kala itu bahwasanya kaya itu adalah orang yang banyak barang duniawinya, ya, banyak materinya. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW merubahnya ke perkara yang lebih tinggi lagi daripada hanya sekedar untuk memperbanyak daripada materi. Maka Nabi Muhammad SAW memberitahu bagaimana kekayaan itu yang benar. Wa huwa ghinan nafs, yaitu ghina kekayaan jiwa. Yakni laisal ghinal mahmud ma hasala an kathratil arad wal mata'. Lianna kathiran mimman wasa Allah alaihi la yantafi'u bima utiya bal huwa mutajarrid fil izdiyad wa la yubali min aina ya'tihi fa ka'annahu fakir li shiddati hirsihi. Ya. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau mengatakan, kekayaan yang terpuji itu bukan kekayaan yang memperbanyak daripada materi duniawi.
bukan kekayaan yang memperbanyak daripada harta. Bahkan banyak sekali daripada orang-orang yang dikasih keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengambil manfaat sedikit pun daripada hartanya. Ya. Dikasih harta sama Allah Subhanahu wa taala, tapi hartanya tidak memberikan manfaat sama sekali untuk dirinya. Ya. Kenapa? Ya. Karena dia itu hanya fokusnya untuk memperbanyak daripada harta. Fokusnya di situ dok. Ya. Sehingga lama kelamaan dia tidak peduli lagi harta itu datangnya dari mana. Ya. Datangnya dari mana tidak peduli. Karena fokusnya apa? Hanya memperbanyak daripada harta. Ini yang dinamakan dengan haris. Haris itu apa? Orang punya ambisi. Dan orang yang ambisinya tidak pernah akan habis cuma dua orang. Orang yang mencari ilmu tidak bakal pernah habis. Ya, setiap baca kitab semakin kepingin untuk baca lagi, semakin untuk kepingin baca lagi. Tidak ada yang mengatakan saya sudah cukup ilmu saya tidak mau belajar lagi. Tidak ada. Ya. Begitu juga orang yang mencari dunia. Orang yang mencari dunia itu tidak akan pernah selesai. Ya, meskipun hartanya itu tidak habis untuk 7 keturunan, tapi terus mau untuk menggapai yang lebih tinggi lagi. Ya, sehingga Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan apa? Kalau seandainya seseorang itu dikasih 1 gunung emas, niscaya dia kepingin untuk mendapatkan 2 gunung emas. Kalau seandainya punya 2 gunung emas, maka dia masih menginginkan 3 gunung emas. Ini permisalan daripada Nabi Muhammad SAW yang sangat jelas. Ya, kita ngelihat orang sudah punya rumah kecil, kepingin punya rumah besar. Punya rumah besar, kepingin punya rumah 2. Sudah punya 2, kepingin punya villa. Punya villa 1, kepingin villa di setiap gunung. Setiap gunung pengen punya 1 villa. Sudah selesai kepingin punya apartemen. Apartemen cuma 1, kepingin punya bangunan apartemen secara utuh. Ya, itu tidak sebanding dengan 1 gunung emas. Ya, bayangkan 1 gunung emas itu kira-kira bisa buat beli apa? 1 gunung emas. Ya. Dan tidak akan pernah ngerasa sudahlah, saya tak ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, saya tak hadir taklim aja, sudah saya tidak kerja. Kerja apa? Pensiun dari kerja. Ya. Kenapa? Saya sudah cukup banyak harta. Tidak ada. Orang semakin kaya semakin kepingin untuk menggapaikan harta yang lebih banyak lagi, sampai dikatakan bahwasanya orang kalau sudah kaya biasanya takut jatuh miskin. Ya. Biasa naik mobil mewah, takut dia turun ke mobil yang kurang mewah. Dan itu kita dapati daripada orang-orang kaya yang mengatakan demikian. Ya, sehingga Imam Haddad ketika ada salah satu daripada santri, rombongan santri sowan ke beliau, datang kepada beliau, kemudian Imam Haddad mengatakan atadruna mal faqr. Maka Imam Haddad mengatakan, kalian tahu enggak apa itu fakir? Maka santrinya mengatakan fakir itu orang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki uang, atau penghasilannya itu tidak mencukupi dirinya. Ya, maka itu dikatakan fakir. Ya, maka Imam Haddad diam. Santrinya ini pulang ketemu gurunya, bagaimana kamu tadi sowan ke Imam Haddad? Ya, alhamdulillah kita sowan ke Imam Haddad, kemudian beliau tanya satu pertanyaan dan alhamdulillah kami sudah bisa jawab. Nah, apa kata gurunya? Sekali lagi kalau kamu datang ke Habib Abdullah dan beliau tanya pertanyaan, maka jangan jawab, katakan wallahu a'lam. Ya, ini adab ketemu guru yang alim luar biasa, jangan sekali-kali jawab. Ya, karena biasanya orang alim itu
tanya pertanyaan bukan untuk bertanya, tapi ingin memberikan faedah. Besok sowan lagi, ya, besok datang lagi rombongan santri. Maka Imam Haddad mengatakan, atadruna mal faqr, kalian tahu tidak apa itu fakir, apa itu kefakiran? Maka santrinya itu menjawab dengan adab, wallahu a'lam. Wahai Imam Haddad, wallahu a'lam ya Habib, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ini jawaban yang untuk adab, wallahu a'lam. Ya, sebagaimana para sahabat ketika ditanya sama Nabi, maka mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Maka kemudian Imam Haddad mengatakan, al-fakir huwa khauful faqr. Orang yang fakir adalah orang yang takut jatuh miskin. Orang yang fakir adalah ketika dia memiliki ketakutan untuk jatuh miskin, maka itu dikatakan fakir. Ya, kalau sudah takut jatuh miskin, maka yang mendorongnya untuk menghasilkan daripada harta itu lebih, itu namanya ambisi. Ya. Sehingga ketika dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memberikan manfaat sedikit pun hartanya. Fal haris fakirun daiman, walakin ghinal mahmud al mu'tabar inda ahlil kamal ghinal qalb. Sehingga orang yang berambisi senantiasa dia itu selalu fakir, karena dia selalu kepingin untuk mendapatkan harta. Dan kekayaan yang terpuji, kekayaan yang dianggap oleh orang-orang yang sempurna, itu adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Beliau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan, kekayaan jiwa atau kekayaan hati itu apa? Ketika hati itu ngerasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rezekinya. Ya, pertama apa? Merasa cukup, qanaah, ridha dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jiwa yang memiliki kekayaan seperti ini, dia tidak ngoyo di dalam mencari dunia. Tidak apa? 24 jam waktunya untuk dunia. Ya, kita ngelihat memang ada orang-orang yang seperti itu. Tidurnya 3 jam, sisanya buat dunia. Ini namanya selalu berambisi. Ya, kalau orang yang jiwanya tenang, enggak ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk taklim, ada waktu untuk kerja, diatur. Tapi kalau seandainya jiwanya miskin, ya ini ilhah fi talab. Ya, selalu ngoyo di dalam mencari dunia. Dan juga orang yang kekaya, jiwanya kaya, maka dia tidak meminta dengan kalau sudah minta terus mendesak ya. Jadi minta ya, kalau sudah minta itu mintanya itu sampai bikin orang yang diminta itu jengkel. Nah, ini ilhah, terus minta ya. Tapi kalau orang yang punya kekayaan jiwa, terkadang tidak minta. Terkadang mencari dunia ya sesuai dengan takarannya. Ya, bukan menjadikan seluruh waktunya untuk dunia, enggak. Ya. Sehingga jiwanya itu cukup dengan apa yang dia miliki, ya, dan tidak mengharapkan daripada keinginan-keinginan yang besar, tidak ada. Nah, kalau seandainya seorang sudah memiliki sifat seperti ini, ya, maka dia itu memiliki keagungan yang lebih agung daripada orang yang memiliki materi itu sendiri. Ya, jadi kalau seandainya jiwanya sudah kaya, maka dia sudah mendapatkan kemuliaan, dia juga dipuji lebih banyak daripada orang yang memiliki materi banyak tapi jiwanya itu miskin. Kita melihat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, beliau terkadang ya juga tidak memiliki apa-apa. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu, ya, bahkan mereka mengatakan sedikit sekali ada orang yang digabungkan antara ilmu dengan harta. Jadi sedikit sekali ilmunya tinggi, hartanya tinggi, itu sedikit sekali. Ya, jadi biasanya kalau ilmunya tinggi, ya sudah,
tidak dikasih harta kecuali sedikit. Ya. Contohnya Nabi Muhammad SAW, ya, beliau menolak daripada dunia. Begitu juga Sayyidina Ali. Ya, saya sudah talak cerai dengan dunia dengan cerai tiga kali yang tidak mungkin rujuk sama sekali. Ini Sayyidina Ali. Maka dia mendapatkan kemuliaan lebih daripada orang-orang yang memiliki materi. Ya. Seperti Imam Ali Zainal Abidin, ketika seorang raja itu masuk, tidak ada yang buka jalan ketika tawaf. Tapi Imam Ali Zainal Abidin datang, orang-orang itu langsung buka jalan, orang-orang langsung menghormati. Ya, maka kemudian siapa ini? Siapa ini? Ali Zainal Abidin. Ya. Maka kemudian syair itu mengungkapkan dengan syairnya yang luar biasa terkenal sampai sekarang. Ya, ini adalah orang yang semua daripada Ka'bah, daripada haram, daripada tempat saya semuanya kenal sama orang ini. Ya, ini orang yang memiliki kekayaan jiwa. Padahal yang datang tadi itu raja, tapi tidak mendapatkan kehormatan sebagaimana Imam Ali Zainal Abidin. Ya. Sedangkan orang-orang yang takut daripada jatuh miskin, maka dia biasanya jatuh ke perkara-perkara yang rendah, ya, atau dia jatuh kepada transaksi-transaksi yang buruk. Kita lihat saja berapa jumlah korupsi di Indonesia, ya, tinggal dilihat saja. Padahal ya apa, kaya enggak, materi banyak enggak, tapi ya masih kurang. Ya, sudah punya harta luar biasa, akan tapi ya, masih kepingin untuk menggapai daripada harta yang lain, sehingga jatuh kepada transaksi yang buruk, jatuh kepada perilaku yang buruk, menghinakan dirinya. Dia ridho untuk menghinakan dirinya untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Daripada harta. Ya. Fayazghur fil uyuni wa yahtakiru fin nufus, sehingga orang yang seperti itu akhirnya dipandang remeh oleh masyarakat, ya, dihinakan oleh orang-orang. Wa yasiru adzal min kulli dzalil, sehingga orang ini termasuk orang yang paling rendah, paling hina. Wal hasil anna man radhiya bil maqsum fa ka'annahu wajada abadan wa man ittasaba bi faqrin nafs fa ka'annahu faqad abadan ya'sif ala ma fata wa yahtamu bima huwa atin. Ya. Kesimpulannya, orang yang ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada harta. Ya. Kita dari umur 4 bulan sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan umur 4 bulan, usia kandungan kita ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Bahkan sampai dikatakan kalau seandainya masih ada satu suapan tercatat daripada hartanya atau tercatat daripada rezekinya, maka dia tidak akan mati sampai dia makan daripada satu suapan tersebut. Ya. Sehingga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditentukan apa? Rizqil qiwam. Ya, rizqil qiwam itu apa? Rizki yang sekiranya orang itu bisa hidup, ya. Jadi sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau taklim, ya, menuntut ilmu, maka dikasih rezeki khusus sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki qiwam itu tadi, sekiranya badan itu pasti dia bangkit, bangun. Kalau seandainya mati kelaparan berarti rezekinya sudah habis, ya. Kalau talibul ilm dikasih khusus lagi, jaminan khusus, dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia jangan takut kalau seandainya menuntut ilmu, bahkan anaknya pun diurusi. Ya, bahkan sebagian ada yang kita kenal ketika dia mondokkan anaknya, rezekinya kok dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anaknya 4-4-nya semuanya dipondokkan, biar mendapatkan rezeki yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dijamin khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ka'anna wajid abadan, maka seakan-akan dia itu pasti mendapati apa yang dia inginkan selamanya. Ya. Sebaliknya, orang yang fakir
jiwanya, maka seakan-akan dia itu mendapati dirinya itu tidak pernah mendapati apa-apa. Lihat bedanya. Ya, ada orang yang dikasih rezeki sedikit tapi dia alhamdulillah ngerasa seneng, ngerasa bahagia. Ada orang yang dikasih rezeki, dikerujuki rezeki, banyak rezekinya, akan tapi tidak dikasih yang namanya qanaah. Tidak ada sifat qanaahnya. Dia ngerasa kurang. Ngelihat orang yang lebih kaya lagi, dia ngerasa hina. Subhanallah. Sampai seperti itu. Sehingga kalau seandainya jiwanya fakir, maka seakan-akan dia itu apa? Seakan-akan dia itu tidak mendapati apa-apa. Selalu yang dicari, selalu yang ada di matanya, selalu yang ada di benaknya, saya belum mendapatkan ini. Ya. Sehingga dia itu pikirannya hanya fokus kepada yang belum dia punya. Nah, orang yang seperti ini hidupnya pasti apa? Sengsara, karena dia kepingin menggapai. Kalau udah ada yang digapai, kepingin lagi. Ya, dia fokusnya cuma di situ. Tapi kalau seandainya seorang itu dikasih sifat qanaah sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia seakan-akan mendapati semuanya. Ya, ini kekayaan jiwa. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu doanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini diminta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan jiwa. Ya, jadi mentalnya itu bukan mental orang miskin. Maksud mental orang miskin itu apa? Yaitu takut miskin. Takut miskin. Ya, bukan miskin, tapi takut miskin itu yang menjadikan seseorang itu jiwanya itu miskin. Faman arada ghinan nafs falyalhaq fi nafsi annahu ta'ala mu'ti al-mani fayurdi bi qada'ihi wa yashkur ala na'ma'ihi wa yafza' ilaihi fi kashfi dharra'ihi. Ya. Barang siapa, kata Imam Abu Ya Muhammad bin Ali al-Maliki, barang siapa yang kepingin memiliki kekayaan jiwa, maka hendaknya dia itu menyatakan di dalam dirinya, menyatakan dengan kuat di dalam dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi, Allah Subhanahu wa taala juga yang maha tidak memberi, atau yang mencegah juga Allah. Yang ngasih rezeki Allah, yang mencegah rezeki juga Allah. Itu harus ditanamkan di jiwa kita. Kalau kita mau apa? Jiwa kita itu kaya. Fayurdi bi qadahi, fayarda bi qadahi, maka dia ridha dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan setiap kita selesai salat, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, kalau seandainya ada yang mencegah, maka tidak ada yang bisa memberi kecuali Engkau. Tapi kalau seandainya Engkau sudah mau memberi, tidak ada yang bisa mencegah. Tapi terkadang manusia itu mencarinya kepada makhluk, mintanya kepada makhluk. Maka beliau di sini mengatakan hendaknya ketika dia tahu bahwasanya yang memberi dan mencegah itu Allah, maka hendaknya dia itu menanamkan keyakinan itu sehingga dia bisa ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu meminta segala kesulitan itu hanya kepada Allah. Di dunia tidak mungkin orang itu hidup tanpa kesulitan. Ustaz, saya sudah sholat, saya sudah bangun malam, saya sudah sedekah, saya sudah sholat duha, tapi kok masih ada kesulitan-kesulitan. Nah, di dunia itu tidak ada yang namanya kenyamanan. Kenyamanan itu hanya di surga, hanya di akhirat. Sehingga pasti dikasih cobaan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya jiwa kita sudah kaya, cobaan itu jadi ringan karena jiwa kita itu cara pandangnya sudah berubah. Kalau ada kesulitan, maka dia mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jiwanya kaya. Tidak menoleh ke fulan, tidak menoleh ke makhluk, tidak menoleh ke pejabat, tidak menoleh ke orang yang kaya, tidak menoleh ke pengusaha, tidak.
semuanya dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan? Kalau seandainya dia sudah menanamkan di dirinya bahwasanya yang memberi, yang mencegah daripada rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang seorang yang membuat qasidah, ya, wa inda malikika fabghil uluwa wa bil wahdatil yaum fasta'nas. Hendaknya ketika kamu itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah dengan permintaan yang luhur. Mintanya itu sesuatu yang luhur. Dan kemudian hendaknya kamu itu ngerasa nyaman dengan kesendirianmu. Ya, itu menunjukkan jiwanya itu hidup. Kalau sudah sendiri itu dia sumpek. Nah, ini berarti bermasalah. Kenapa? Karena dia nyamannya kepada makhluk. Ya, sedangkan orang yang jiwanya itu hidup, dia itu nyamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ghina fi qulubir rijali wa inna ta'azzuz fil anfus. Karena sesungguhnya yang namanya kaya itu ada di hati pria sejati. Ya. Dan kemuliaan itu adanya di nafsu, ya, di jiwa. Wa kam qad tara min akhi usratin, ya, tamanna wa dhi thirwatin muflisi wa min qa'imin sahsu mayitun ala annahu ba'du lam yarmas. Ya. Dan berapa banyak engkau lihat ada orang-orang yang kesulitan, ya, akan tetapi ya, orang tersebut itu memiliki yang namanya kekayaan. Nah, padahal ya, dia kaya tapi dia juga memiliki kesulitan, maka seakan-akan dia ini termasuk orang yang bangkrut. Tubuhnya berdiri, ya, akan tetapi dia sejatinya mayit, dia sejatinya mati, hanya saja dia belum dipendem. Nah, ini syairnya, ya. Ini yang dikatakan orang yang jiwanya miskin, ya. Dia hidup tapi dia seperti mati. Ya, itu biasanya kalau seandainya seorang itu memiliki ambisi terhadap dunia, dia tidak memiliki nikmat sama sekali. Ya, apalagi dibarengi dengan tidak sholat. Nah, subhanallah, ada orang yang dikasih ketenaran sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih harta sama Allah Subhanahu wa taala tapi tidak pernah sholat. Nah, mana yang lebih untung? Kita dikasih izin sama Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, dikasih izin sama Allah Subhanahu wa taala untuk hadir majelis, dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji, ya. Tapi tidak dikasih ketenaran, tapi tidak dikasih harta yang banyak. Ya, pilih mana? Kalau seandainya jiwanya kaya, maka pasti pilih yang penting saya diizinkan sholat sama Allah, ya. Yang penting saya dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut namanya. Yang penting saya dikasih izin Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji. Yang penting Allah Subhanahu wa taala menempatkanku di majelis-majelis yang baik, di tempat-tempat yang baik, di perkumpulan-perkumpulan yang baik. Tapi kalau seandainya jiwanya miskin, maka dia akan mengatakan saya lebih baik kaya, saya tidak mau itu semua. Ya, jiwanya itu miskin dan dia tidak tahu mana yang lebih unggul, mana yang lebih tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa kita ini termasuk jiwa yang kaya, hati kita hati yang kaya, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita ada masalah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di sakratil maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bis khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.